Universitas Lampung menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Kolaborasi BEM UKBM Unila dan BEM FH Unila gelar diskusi publik. Semarang Pista Fest 2025, ajang perdana kolaborasi dan kompetisi mahasiswa FISIP Unila. Penampilan karya tari kontemporer bertajuk Koreografi Non Tradisi oleh Prodi Seni Tari Unila. Selamat siang pemirsa, jumpa kembali bersama saya Vidiatri Astuti Dan Septiayu Wulandari dalam Reportasekom. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyediakan informasi terkini dan terpercaya seputar Universitas Lampung. Universitas Lampung menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Haya langsung dari lapangan sepak bola Universitas Lampung untuk informasi selengkapnya. Haya, selamat pagi. Seperti apa pelaksanaan upacara pada pagi hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Haya Fauzia Ulia melaporkan langsung dari lapangan sepak bola Universitas Lampung. Yang mana pada hari ini, Senin 2 Juni 2025, tengah berlangsung kegiatan upacara dalam memperingati Hari Pancasila. Adapun kegiatan yang dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ini dihadiri oleh segenap dosen dan segenap mahasiswa Universitas Lampung. Rangkaian upacara dimulai dengan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan amanat oleh Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriani. Dalam amanatnya ia menyampaikan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Upacara ditutup dengan sesi pembacaan doa oleh petugas upacara. Jadi tadi kita memperingati hari lahirnya Pancasila di tahun 2025 ini, tepatnya di tanggal 1 Juni, tapi kita dilaksanakan pada hari ini, hari Senin, tanggal 2 Juni, di mana seluruh sivitas akademika, itu dosen, karyawan, dan mahasiswa ikut upacara pada hari ini, di mana makna Pancasila itu memang harus benar-benar tertanam pada jiwa kita, terutama jiwa anak-anak muda, di mana supaya jangan luntur nilai-nilai Pancasila yang tertanam memang dari sejak lahirnya Pancasila sampai saat ini. Ya, dan makna itu dari sila pertama sampai sila kelima itu memang benar-benar dicamkan dan dihayati dalam kehidupan masyarakat kesehariannya. Pertama untuk mahasiswa, jadi mereka juga punya koridor yang penting di dalam setiap langkah mereka dan setiap mempersiapkan untuk mereka ke depannya. Oke Bu, mungkin apa saja langkah konkret yang sudah atau mungkin akan diambil oleh kampus untuk menanamkan nilai Pancasila di lingkungan akademik? Ya, jadi di mata kuliahnya sendiri memang sudah ada tentang mempelajari nilai-nilai kebudayaan. Jadi masing-masing program studi punya masing-masing ya mata kuliahnya. Ya di situ mata kuliah tersebut itu juga menanamkan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila itu. Sehingga itu kan dari kita SD sampai dengan kuliah itu terus dikembangkan, terus diingatkan bahwa nilai-nilai budaya itu tidak boleh terlepas untuk kita selamanya sepanjang hayat. Mengapa perlu untuk memperingati Hari Pancasila? Ya, pertama untuk mengingatkan terus-menerus supaya yang selama ini mungkin di antara kita semua akan lupa makna dari Pancasila tersebut, maka setiap tahun itu dirayakan supaya kita mengingatkan kembali dan menanamkan di diri kita bahwa pentingnya dan kita punya dasar negara Republik Indonesia. Pesan dan harapan untuk segenap dosen dan mahasiswa Universitas Lampung. Ya, saya berharap bahwa setiap langkah kita, keseharian kita itu tidak boleh terlepas dari nilai-nilai luhur dari Pancasila itu sendiri. Dari sila pertama maupun sila kelima untuk bekal mereka setelah tamat dari Unila menjadi bangsa yang benar-benar mempunyai karakter dan menjauhi nilai-nilai Pancasila. Ya. Menurut saya seberapa penting
memperingati Hari Pancasila itu sangat penting karena kita sebagai generasi muda kan wajib untuk mengamalkan Pancasila, yang mana Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia, sehingga penting banget untuk memperingati Hari Pancasila. Menurut Kakak bagaimana tanggapan Kakak terkait anak muda zaman sekarang terhadap nilai Pancasila itu sendiri? Menurut saya sih anak muda zaman sekarang itu nggak sepenuhnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila karena ada yang bergeser. Nah, menurut saya, pandangan saya itu sebagai generasi muda kita harus berusaha senantiasa untuk mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila. Demikian saya laporkan langsung dari lapangan sepak bola Universitas Lampung. Saya kembalikan ke studio. Haya melaporkan langsung dari lapangan sepak bola Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Kolaborasi BEM UKBM Unila dan BEM FH Unila gelar diskusi publik. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Miranda, langsung dari Gedung A Prof. Abdul Qadir Muhammad, Fakultas Hukum Universitas Lampung, untuk informasi selengkapnya. Selamat siang Miranda, seperti apa diskusi publik yang terlaksana pada siang hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya tengah berada di Gedung A Prof. Abdul Qadir, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang mana pada hari ini, Jumat 13 Juni 2025, tengah berlangsung kegiatan diskusi publik hasil kolaborasi antara BEM UKBM dengan BEM FH Unila. Acara yang dimulai sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat ini mengangkat tema besar mengenai arah reformasi hukum acara pidana. Diskusi ini menjadi forum kajian kritis terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP yang diharapkan dapat mendukung prinsip check and balances untuk tetap hadir dalam penegakan hukum di Indonesia. Para peserta yang hadir tampak antusias menyimak pemaparan para narasumber yang berasal dari kalangan akademisi dan praktisi hukum. Kegiatan ini juga menjadi wadah bertukar pikiran antara mahasiswa dan pakar hukum terkait urgensi pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kritis terhadap RUU KUHAP sebagai pilar penegakan hukum di Indonesia. Apa yang melatar belakangi BEM untuk mengangkat tema ini? Oke, untuk dari kami sendiri itu sebagai bentuk kesadaran urgensinya dan pentingnya arah reformasi hukum acara pidana dan RUU KUHAP. Oke. Menurut Kakak, seberapa penting RUU KUHAP sebagai pilar penegakan hukum di Indonesia? Ya, kita sebagai calon penegak hukum memahami dan mengawal penuh atas RUU KUHAP sendiri gitu. Dalam reformasi hukum acara pidana. Sebelumnya tadi Kakak menekankan kalau reformasi RUU KUHAP ini harus dilakukan, Kakak. Bagaimana reformasi seperti yang Kakak jelaskan tadi akan mempengaruhi masyarakat awam yang berhadapan dengan sistem peradilan? Oke, kan kita tahu bahwa KUHAP sebelumnya ini berlaku 44 tahun dan dari perjalanan 44 tahun ternyata kemudian banyak problematik yang kemudian kita temukan hari ini termasuk soal bagaimana perlindungan tersangka, hak korban, hak saksi dan seterusnya. Kita melihat bahwa dalam konteks criminal justice system kita ini ada diferensiasi ya. Pemisahan-pemisahan yang secara prinsip berlaku dalam konteks criminal justice system kita. Artinya apa? Penyidikan dan penuntutan itu kewenangan kepolisian, penuntutan itu kejaksaan dan proses peradilan itu ada konteks hakim. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan adanya bertumpuk kewenangan di satu sisi sehingga cukup kurang kontrol ya di dalam konteks penegakan hukum. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah proses-proses penegakan hukum itu enggak memastikan bahwa ada proses pengawasan yang baik. Jadi proses pengawasan ada pada internalnya masing-masing. Tidak ada kelembagaan yang lain yang kemudian bisa saling mengawasi, yang kemudian berimplikasi pada akuntabilitas di dalam konteks penegakan hukum. Nah, apa yang kemudian harus didorong? Yang pasti dalam konteks pengetatan. Misal kita kasih contoh soal syarat seorang bisa ditahan. Nah, hari ini yang dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan DPR itu memberikan syarat yang lebih banyak. Tapi pasti nggak hanya selesai pada satu sisi itu. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian merombak sistem peradilan pidana kita dengan apa? Dengan adanya check and balancing. Jadi suatu institusi itu tidak bisa serta-merta sendirian dia melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, kemudian menilai gitu ya.
Jadi dia harus ada lembaga lain yang imparsial untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang objektif. Sehingga penting di dalam konteks criminal justice system kita dibentuk check and balancing dengan misal bagaimana kemudian proses penahanan gitu ya. Itu juga kemudian harus mendapatkan resum atau petunjuk dan lain sebagainya yang kemudian dikoordinasikan dengan baik. Bahkan di satu sisi yang lain, kalau kita melihat pembelajaran dari negara-negara lain ada semacam hakim tunggal yang dia hanya memeriksa di dalam proses ketika terjadi penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hakim ini berfungsi untuk memeriksa apakah proses penahanannya itu dilakukan secara objektif gitu ya. Nah, di dalam sistem hukum kita sebenarnya kita sudah meratifikasi yang namanya hak sipil dan politik yang memandatkan bahwa ada alat uji untuk mengukur apakah ketika seorang ditetapkan tersangka dan seseorang ditahan itu secara objektif. Nah, saya rasa itu penting. Kemudian yang kedua, ada prinsip akuntabilitas antar semua kelembagaan untuk memastikan bahwa ini tidak ada monopoli kewenangan di satu pihak saja. Bayangkan misal kepolisian itu melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Kemudian secara subjektif dia bisa melakukan penahanan, dia bisa menetapkan tersangka dan melakukan penahanan tanpa ada institusi yang lain kemudian melakukan pengawasan. Dan batu uji atau menguji proses-proses itu di dalam RKUHP kita itu hanya disediakan pada pra peradilan saja, yang juga itu juga kewenangannya terbatas terhadap upaya paksa, penghentian perkara, dan kemudian ganti kerugian dan rehabilitasi. Nah, bagaimana kemudian terhadap kasus-kasus yang dia belum masuk dalam konteks penyidikan, dan itu banyak terjadi. Kita bisa melihat beberapa pemberitaan, misal mahasiswa aksi ditangkap, diamankan, diperiksa, kemudian dilepaskan. Seharusnya ini bisa mengcover bagaimana kemudian kelompok-kelompok yang tadi dalam konteks yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu bisa dimintakan pertanggungjawaban secara utuh. Sehingga membangun sebuah criminal justice system itu bukan hanya dalam konteks pengetatan dan lain sebagainya, tapi kemudian memastikan tidak ada monopoli dalam suatu institusi kelembagaan penegakan hukum dan kemudian memastikan prinsip akuntabilitas untuk menguji tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bukan hanya saja melalui soal pra peradilan, tapi ada skema-skema lain dan saya rasa kita bisa mengambil itu dari pembelajaran di beberapa sistem hukum negara-negara lain. Oh, oke oke Kak. Jadi dari solusi Kakak tadi, apa ada mekanisme baru yang akan melindungi hak-hak calon tersangka seperti yang Kakak mentionkan tadi gitu kan, di mana pra peradilan tidak hanya menjadi satu-satunya alur penentu seseorang untuk diadili. Iya, kan kita mendorong ini kalau bisa jangan hanya ada satu. Kenapa? Karena ketika para peradilan ini yang banyak terjadi adalah dia hanya menguji dalam konteks administratif. Dan bayangkan seseorang misal terhadap kelompok masyarakat yang tidak mampu untuk dia bisa melakukan upaya pra peradilan, dia juga kemudian membutuhkan seorang advokat. Di sisi lain juga kemudian bagaimana terhadap proses pendampingan dia pasti butuh biaya dan lain sebagainya. Sehingga penting untuk memastikan bahwa alat ujinya bukan hanya di dalam konteks pra peradilan, tapi kemudian ketika para penegak hukum misal melakukan upaya penahanan. Nah, penahanan itu kemudian bisa diuji, disampaikan di hakim yang kalaupun memang yang isu yang berkembang hari ini adalah HPP ya, hakim pemeriksa pendahuluan yang memastikan apakah syarat penahanan memang objektif, memang kemudian dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk melakukan penahanan. Prinsipnya bahwa satu, KUHP sebelumnya itu berlaku 43 tahun sebelum Indonesia meratifikasi kovenan-kovenan hak asasi manusia. Hari ini Indonesia banyak meratifikasi anti diskriminasi, anti kekerasan, UNCLA dan lain sebagainya, termasuk juga hak sipil dan politik itu diratifikasi Indonesia. Di konvensi-konvensi internasional itu memandatkan bahwa ada proses yang secara tegas untuk memastikan tadi bahwa ketika seseorang ditetapkan tersangka, seseorang itu ditahan, ada alat ujinya melalui hakim tunggal yang kemudian memastikan objektif atau tidak. Sepanjang itu tidak dilakukan, ya saya rasa ini bukan sebuah reformasi sistem peradilan kita, gitu ya. Kan ini cukup sayang karena saya rasa bahwa melakukan pembentukan merubah, ya kan, RKUHP ini adalah momentum untuk memastikan kita semua, ya, kita semua untuk memastikan bahwa ini adalah instrumen antara negara dan individu warga negara. Artinya instrumen hak asasi manusia menjadi jembatan yang paling penting untuk memastikan sistem peradilan.
Sebelumnya, sebagai peserta acara ini, seberapa jauh sih pengetahuan kakak tentang isu reformasi hukum acara pidana sebelum acara ini, boleh dijelaskan? Oke, jadi pengetahuan saya sebelum acara ini sih, yang saya tahu kan karena draft RUU KUHP ini kan tidak disebarluaskan ya. Jadi yang isu-isu yang saya dengar kalau dari RUU KUHP ini adanya pembatasan dari kewenangan dari kejaksaan gitu loh. Jadi sama berkurangnya ini penguatan terhadap saksi dan korban gitu. Itu sih yang saya tahu sebelumnya. Jadi dari pemaparan para narasumber tadi, apakah ada poin yang mengubah perspektif kakak tentang sistem peradilan pidana? Oke, jadi setelah dari pemaparan materi, yang saya tangkap sih ini ya, ternyata penguatan hak tersangka dan hak saksi itu diperkuat di RUU KUHP ini. Jadi adanya jaminan-jaminan yang sebelumnya tidak ada, itu sekarang menjadi ada gitu di RUU KUHP yang baru ini. Itu sih yang saya dapat dari hari ini. Baiklah, terima kasih. Demikian saya laporkan langsung dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saya kembalikan ke studio. Miranda melaporkan langsung dari Gedung A Prof. Abdul Qadir Muhammad, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Semarak Vista Fest 2025, ajang perdana kolaborasi dan kompetisi mahasiswa FISIP Unila. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Haya, langsung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung untuk informasi selengkapnya. Haya, selamat sore. Bagaimana Semarak Vista Fest yang berlangsung pada sore hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Haya Fauzia Ulia melaporkan langsung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Tepatnya pada hari ini, Senin 16 Juni 2025, tengah berlangsung kegiatan opening ceremony Festivas FISIP Talenta Festival 2025 dengan mengusung tema Ignite the Mind, Inspire the Champions yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Lampung. Acara yang dimulai sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ini dibuka secara resmi dengan sesi pemukulan gong oleh Dekan FISIP Universitas Lampung bersama dengan Ketua Pelaksana Festivas 2025. Yang kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan maskot dan yelling antar jurusan. Perlu diketahui juga pemirsa bahwa Festivas 2025 ini merupakan ajang untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas melalui berbagai lomba, baik akademik maupun non-akademik. Dapat diinformasikan juga bahwa pada sore hari ini cuaca cukup mendung, namun kegiatan tetap berlangsung secara meriah. Dengan adanya kegiatan yang melibatkan setiap jurusan yang ada di FISIP, kira-kira apa sih sebenarnya tujuan utama dari diselenggarakannya Vista Fest? Tujuan utamanya diselenggarakan Vista Fest adalah sebagai wadah untuk minat bakat mahasiswa yang ada di FISIP, memang dikhususkan untuk mahasiswa FISIP, juga membangkitkan semangat lah dari tiap-tiap jurusan untuk saling adu gengsi, adu semangat, adu kreativitas dalam menangkan tiap lombanya, dan nanti di tiap lombanya juga ada hadiah dan bakal ada juara umumnya tuh. Jadi kita juga mencari siapa best jurusannya gitu di Vista Fest. Jadi yang paling enak untuk merekatkan hubungan adalah dengan cara acara-acara seperti ini gitu. Oke Kak, kalau begitu apakah kegiatan Vista Fest ini akan dilakukan setiap tahunnya? Boleh dijelaskan? Kegiatan Vista Fest ini akan dilakukan setiap tahunnya karena kita juga tahun ini bakal ada piala bergilirnya, yang juara umum itu dapat piala bergilir. Jadi nanti itu bakal digilir di tiap tahunnya, jadi nggak akan berhenti cuma di tahun ini doang. Kak, boleh dijelaskan bagaimana persiapan jurusan kakak dalam melaksanakan Vista Fest? Iya, tentunya jurusan kita administrasi negara, setelah mendengar ada kegiatan Vista Fest ini, lalu kita mengumpulkan angkatan 2023 dan 2024 terutama untuk mengikuti, untuk menyerahkan acara ini, karena ini ya acara untuk adu gengsi bagi jurusan kita, terutama bagi administrasi negara. Jadi kita sangat antusias untuk itu gitu. Boleh diceritakan bagaimana antusiasme jurusan kakak dalam mengikuti Vista Fest? Iya, kita kan tadi udah dengar itu ya, ada kegiatan Vista Fest. Pasti terutama yang
anak-anak 2023 dan 2024 kalau kita itu antusias untuk mengikuti itu, mulai dari menyiapkan yel-yel, maskot, dan juga semua persiapan-persiapan untuk menjadi yang juara lah untuk kita administrasi negara. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Haya Fauzia Ulia, mewakili kru yang bertugas. Saya kembalikan ke studio. Saya melaporkan langsung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Penampilan karya tari kontemporer bertajuk Koreografi Non-Tradisi oleh Prodi Seni Tari Unila. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Alfika, langsung dari Gedung Teater Tertutup, Taman Budaya Lampung untuk informasi selengkapnya. Selamat malam Alfika, seperti apa pelaksanaan karya tari kontemporer oleh Prodi Seni Tari Unila pada malam hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Alfika Zahra melaporkan langsung dari Gedung Teater Tertutup Taman Budaya Lampung. Tepatnya pada hari ini, Senin 23 Juni 2025, tengah berlangsung kegiatan resital karya Tari Mahasiswa 2025 dengan mengusung tema Quadra, A Contemporary Encounter yang diselenggarakan oleh Zero Production. Zero Production merupakan house production yang terdiri dari mahasiswa program studi pendidikan tari angkatan 2022 Universitas Lampung. Melalui pengusungan tema Quadra, A Contemporary Encounter, acara ini tidak hanya menjadi ajang penampilan tari kontemporer dan menjadi wajah seni ekspresi, tetapi juga menjadi media pembelajaran langsung bagi para mahasiswa untuk merancang, memproduksi, dan mengelola pertunjukan secara profesional. Acara ini dimulai sejak pukul 19.30 waktu Indonesia Barat oleh pembawa acara dan dilanjutkan dengan penampilan-penampilan tari kontemporer. Acara ini juga dihadiri oleh dosen dan ketua jurusan pendidikan seni tari Unila. Perlu diketahui juga pemirsa bahwa dalam acara ini menampilkan 4 karya seni tari, yaitu sintetik, gendis, dilom, dan residu. Acara ini juga merupakan salah satu rangkaian ujian akhir semester mata kuliah Koreografi Non-Tradisi. Mata kuliahnya namanya koreografi non tradisi. Sebenarnya dia tidak hadir tiba-tiba. Koreografi ini mata kuliah koreografi non tradisi itu merupakan satu rangkaian dari keseluruhan mata kuliah koreografi yang ada di Prodi Pendidikan Tari Unila. Nah, kalau bicara masalah capaian, kami bertiga sebagai pengampu mata kuliah koreografi memang sengaja mendesain koreografi yang akan dialami oleh mahasiswa itu dengan berbagai capaian. Yang pertama, yang 2 hari lagi akan kita saksikan itu adalah mata kuliah koreografi tradisi, yang mana capaiannya adalah bagaimana mahasiswa mampu menciptakan sebuah tari kreasi baru berdasarkan kearifan lokal, berdasarkan tradisi yang ada di Lampung ataupun di luar Lampung. Lalu yang kedua ada koreografi pendidikan, yang mana capaiannya adalah mahasiswa mampu menciptakan karya tari dalam bentuk dance film bersama dengan siswa-siswa dari berbagai jenjang di sekolah. Nah, kalau yang baru saja kita saksikan adalah mata kuliah koreografi non tradisi. Non tradisi di sini bukan berarti sesuatu yang benar-benar keluar dari tradisi, tapi non tradisi di sini juga bermaksud bagaimana mahasiswa melepaskan kebiasaan-kebiasaan lamanya gitu dalam menggarap, baik dalam ide, kebiasaan dan lain sebagainya, atau dalam hal lain kita agak membebaskan mereka gitu. Kalau sebelumnya mungkin ada ikatan-ikatan dari FKIP gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kalau malam ini memang sengaja kita bebaskan. Memang bagaimana kira-kira nanti mahasiswa bisa menciptakan karya dari isu sosial, dari keadaan yang ada di masyarakat saat ini, atau dari kegelisahan pribadinya sebagai pengalaman empiris, sehingga memang
karya koreografi non tradisi yang tadi kita saksikan memang agak lebih lepas gitu. Memang sengaja untuk supaya mahasiswa mampu menciptakan berbagai jenis koreografi gitu. Kemudian bagaimana prosesnya agar hasilnya tadi memuaskan? Oh iya, terima kasih sekali apresiasinya. Proses untuk mencapai sebuah karya tari itu tentunya bukan sebuah proses yang singkat, mudah dan murah ya. Saya ingin sedikit bercerita saja mungkin garis besarnya. Karena proses kreatif ini ditempuh melalui proses pembelajaran, maka kami sebagai dosen pengampu itu membekali mereka dengan knowledge, dengan berbagai referensi, begitu ya, referensi literasi karya juga begitu yang pernah ada, dan itu menjadi rangsang mungkin ya, rangsang gagasan terhadap teman-teman mahasiswa selaku koreografer begitu. Dan tidak selesai hanya di situ, mereka juga wajib untuk kemudian mendiskusikan bersama tim proyeknya masing-masing untuk menyepakati gagasan mana yang kemudian akan diangkat. Dan tidak selesai juga di situ, mereka wajib sekali untuk selalu mempresentasikan kepada kami seperti apa tentang gagasan awal mereka untuk mewujudkan karya ini. Setelah gagasan itu kami rasa relate dan rasanya sangat mungkin untuk diwujudkan ke dalam sebuah karya, maka mereka kami bebaskan untuk melakukan eksplorasi, improvisasi, dan mengkomposisi karya dengan sistem yang mandiri dan coaching begitu. Dan itu kurang lebih itu kita juga menetapkan seleksi. Ya, proses kreatif ini adalah seleksi, dan karya yang lolos itu maka layak pentas. Kalau karyanya belum lolos maka masih harus melalui tahap mentoring atau coaching. Dan karya tari yang kemudian bisa diapresiasi oleh publik begitu ya, oleh halayak ramai, itu tentunya melalui proses, tadi saya bold sekali lagi, sebuah proses yang tidak mudah, tidak murah, dan tidak biasa. Pasti penuh perjuangan dan berdarah-darah. Kita harus terima kasih sekali Unila TV dan teman-teman telah mengapresiasi, dan saya harapannya ke depan bisa lebih banyak lagi tim pers yang bisa mengapresiasi karya-karya dari mahasiswa prodi pendidikan tari, yang mana mereka merupakan bibit-bibit tunas calon koreografer dan bisa membawa dunia tari Lampung menjadi lebih visioner begitu ya. Saya berharap seperti itu, dan mudah-mudahan ada yang mau join juga di prodi pendidikan tari. Gitu. Oke, menurut Ibu nih gimana tadi tarian kontemporer yang disajikan oleh mahasiswa-mahasiswa? Dari 4 pengkarya ya, semuanya mereka berdasarkan dari masukan yang dimana setiap proses itu mereka selalu ada namanya evaluasi. Jadi yang terlahir hari ini, yang dihadirkan, yang disuguhkan hari itu memang berdasarkan bimbingan dari dosen-dosennya, dari kita bertiga. Boleh diceritain nggak Kak gimana sih konsep dari koreografi yang ditampilkan? Ya, oke. Kalau misalkan untuk karya saya dan teman-teman sendiri, itu karya Dilom, itu konsepnya menceritakan mengenai eksplorasi makna penjagaan di dalam diri anak perempuan. Jadi anak perempuan itu pada saat kecil mereka itu dijaga dan dilindungi oleh orang tuanya. Kemudian pada saat kami anak perempuan beranjak dewasa, kami akhirnya harus membawa warisan penjagaan itu ke dalam diri kami sendiri di dunia luar, khususnya di Lampung sendiri. Kami juga mengambil ada kaitannya dengan Lampung, karena anak perempuan di Lampung itu ibaratkan siger dan mahkota di keluarganya. Seperti itu sih untuk konsepnya sendiri. Kalau untuk makna tersirat sendiri itu ada nggak? Kalau misalkan untuk maknanya sendiri, sebenarnya di sini kami ingin menceritakan, ingin ingin mengingatkan gitulah untuk para perempuan
Ya kan, apalagi di era saat ini, bahwasanya kita walaupun kita jauh dari rumah, walaupun kita merantau, kita harus tetap membawa makna penjagaan itu dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Gedung Teater Tertutup Taman Budaya Lampung. Saya kembalikan ke studio. Alfika melaporkan langsung dari Gedung Teater Tertutup Taman Budaya Lampung. Terima kasih atas laporannya. Pemirsa, berita penampilan karya tari kontemporer bertajuk Koreografi Non-Tradisi oleh Prodi Seni Tari Unila tadi sekaligus menutup kebersamaan kita pada Reportasekom kali ini. Saya Vidyatri Astuti dan Septi Ayu Wulandari mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.